Jadi Jabir itu anaknya Abdullah, punya saudara putri banyak. Dia tahu kalau panduannya Nabi itu halla bikron tola ibu hawa tola ibu. Ya kalau kamu nikah bisa mungkin tuh yang perawan. Karena perawan tuh masih lucu. Kalau sudah mama kan wah garang. Misalnya. Tola ibu hawa itu bisa lucu, bisa mula abah. Kalau mama diajak mula abah kan mintanya mahal-mahal. Kalau masih perawan mungkin balon 10.000 sudah cukup gitu. Dan Nabi memang ngendikan halla bikron tola ibu wa tola ibak. Terus sampai ngendikan fainal jariyah ardolil yasir. Karena kalau fainal bikro itu ardolil yasir. Kalau masih perawan itu sedikit-sedikit harta sudah cukup itu. Kalau sudah mak kayaknya alhamdulillah tidak cukup. Tapi tidak cukup itu juga bagus. Ini bukan menghina mama, justru bagus. Uang kebutuhannya banyak, dikasih sedikit, memang harus dikomplain itu, memang harus dikomplain. Dari Lombok, Gus. Ini pertanyaan untuk Gus Baha. Gus, saya sekitar 3 bulan yang lalu saya pergi menghadiri akad nikah di bawah kaki Gunung Rinjani. Di sana orang tua mempelai perempuan tidak mengizinkan anaknya untuk tidak akad dengan cara Rasulullah. Baik akadnya, baik bahasanya, baik caranya, semua dipisah. Tapi karena mempelai laki-laki tidak mengerti, akhirnya sampai sore diajarkan, lalu diajarkan dengan baik, akhirnya ditunda karena tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah dulu. Itu namanya desanya Sembelia kalau nggak salah. Jadi kami pulang dengan akhirnya batal acara itu. Itu yang pertama, Gus. Ini untuk Profesor Tuan Guru Tuan Guru Quraisy Shihab. Saya sungguh penggemar berat sampean, Prof. Untuk Prof. Quraisy Shihab, apa yang sebaiknya dalam rumah tangga, apakah tetap bertahan dalam pernikahan atau tetap bertahan dengan kesabaran, dengan harapan bahwa suatu hari suami akan menjadi lebih baik atau tidak begitu. Tetapi apakah bertahan dan tidak itu, maksud saya bertahan sampai mencapai titik lelah atau bertahan dengan penuh harapan tentang perubahan itu. Ini terakhir untuk Gus Baha. Ayah saya 76 tahun, Gus. Dia penggemar berat Gus Baha juga. Sebaiknya mungkin kalau di YouTube jangan terlalu banyak bahasa Jawa karena bapak saya itu penonton terus setiap saat. Meski adik saya lulusan Al-Azhar Kairo Mesir, dia juga menerjemahkan apa yang Gus Baha bilang. Tetapi ayah saya bilang kurang lucu dibanding dengan itu. Jadi mungkin sebaiknya dikurangi bahasa Jawanya. Jadi kami yang dari luar Jawa ini, ayah saya terutama bisa ikut ngaji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon dipersilakan Gus Baha. Ya. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi siapa? Mbak Esti siapa? Esti Wahyun. Lombok ya? Betul sekali. Jadi begini, kalau nikah itu tidak harus memaksakan persis seperti yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Itu harus diberi pembelajaran. Dulu itu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Itu lapor ke Nabi ya setelah nikah. Betul. Beberapa sahabat juga menikahi perempuan yang di luar panduan Nabi. Jadi Jabir itu anaknya Abdullah, punya saudara putri banyak. Dia tahu kalau panduannya Nabi itu halla bikron tola ibu hawa tola ibu. Ya kalau kamu nikah bisa mungkin tuh yang perawan. Karena perawan tuh masih lucu. Kalau sudah mama kan wah garang. Misalnya. Tola ibu hawa itu bisa lucu, bisa mula abah. Kalau mama diajak mula abah kan mintanya mahal-mahal. Kalau masih perawan mungkin balon 10.000 sudah cukup gitu. Dan Nabi memang ngendikan halla bikron tola ibu wa tola ibak. Terus sampai ngendikan fainal jariyah ardolil yasir. Karena kalau fainal bikro itu ardolil yasir. Kalau masih perawan itu sedikit-sedikit harta sudah cukup itu. Kalau sudah mak kayaknya alhamdulillah tidak cukup. Benar sekaligus. Tapi tidak cukup itu juga bagus. Ini bukan menghina mama, justru bagus. Uang kebutuhannya banyak, dikasih sedikit, memang harus dikomplain itu, memang harus dikomplain. Nah begini. Ya. Ternyata Jabir ini menikahi janda. Ketika nikahi janda, Nabi tanya, kenapa engkau nikahi janda? Panduan saya itu perawan.
Saya punya saudari putri-putri banyak. Makanya saya nggak mau nikahi perempuan yang seumuran dengan saudara-saudara saya. Tapi saya nikahi perempuan yang bisa mensisiri adik-adik saya, bisa merumat. Terus Nabi bilang, ahsanta asobta. Oke, kamu benar. Itu bukti bahwa di hal-hal sosial itu yang digenai Nabi itu bisa dinego, bisa dinego. Jadi beberapa sahabat juga nikah nggak dihadiri Nabi, bahkan Nabi taunya terlambat. Betul. Ada sahabat matur, loh kamu kok tersenyum-senyum kenapa? Habis nikah ya Nabi. Terus kam sukta ilaiha, kamu ngasih mahar berapa? Wasna nawatin min dahabin, ini sekitar gini. Terus Nabi ngendikan aulim walau bisatin, ya kamu harus ada pesta-pesta kecil lah supaya teman-teman kamu tahu. Jadi selalu ada ketidaksempurnaan dalam nikah. Yang penting itu sah. Itu harus dilatih berkali-kali. Karena kalau nggak dilatih itu dikira syarat-syarat ideal atau kesunatan dikira itu syarat apa? Sah. Misalnya a'linu hadan nikah wadribuhu biduf waf'aluhu fil masjid. Nikah itu harus dimaklumatkan, lakukan di masjid dan pakai terbang. Itu sahabat tahu semua, ulama tahu semua. Beberapa itu tidak syarat sah, tapi cukup sebaiknya begini, sebaiknya gini. Dan itu banyak sahabat yang zaman itu pun nggak nikah di masjid, juga nggak pakai terbang. Nah itu ranahnya ulama, itu namanya istihad. Orang bisa, kalau dalam bahasa usul fikih namanya tangkihul manat. Apa yang dilakukan Nabi kita seleksi, ini hukum, apa adat, apa kebutuhan, apa kasuistik. Yang dicontohkan Pak Kores tadi, ada orang kasuistik tadi kayak Abu Sufyan itu rojulun misik. Hidon itu istrinya. Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan rojulun misik. Ini lelaki ini pikir sekali. Gak pernah nafkahi saya. Apa saya boleh mengambil tanpa pamit? Terus Nabi ngendikan, khudi ma yakfiki bil ma'ruf. Kamu ngambil saja secukupnya. Nah, kan gak mungkin Nabi mentoleransi ngambil tanpa pamit. Tapi Nabi juga gak mungkin membiarkan seorang istri utang-utang tonggo, cara Jawa, nyari-nyari sendiri gara-gara suaminya apa? Kikir. Betul. Tapi tetap saja ini dianggap waqi'atu ainin, kasuistik. Betul. Kalau bisa ada solusi yang lebih baik, tentu solusi lebih apa? Baik. Nah itu jadi kalau saya mohon, jadi di bab-bab fikih itu tadi nikah zaman Nabi pun beberapa sahabat juga banyak yang nyun sewu tidak sesuai arahan Nabi. Tapi arahan ini dari awal memang tidak mengikat, kayak Nabi mengarahkan bikron. Tapi ketika Jabir nikahi janda Saiban, Nabi juga membenarkan. Jadi banyaklah cerita-cerita seperti itu. Ada sahabat yang milih sering sowan Nabi karena cinta, ada yang milih enggak karena takut ganggu Nabi. Makanya ada sahabat ditanya, bagaimana wajah Rasulullah SAW? Dia menangis sekeras-kerasnya. Saya tidak pernah melihat. Loh, Anda kan sahabat sering datang ke masjid Nabi. Haibatan lahu wa ijlatan lahu. Saya melihat beliau itu hormat sekali sehingga saya tidak berani menatap wajah beliau. Ada yang saking sengaja Nabi melihat Nabi terus. Itu kan wilayah-wilayah sosial. Nah, jangan-jangan yang kayak saya Pak Kures yang longgar di fikih itu karena nganggep Nabi itu mudah di bab-bab sosial itu mudah. Sampai sahabat itu ada yang nggak pernah tanya Nabi, kenapa kamu tidak tanya? Paling jawabnya if'al wala harat. Jadi maka ada karangan kitab itu if'al wala harat, lakukan tidak ada masalah karena Nabi sering ditanya jawabnya if'al wala harat. Terus ada kaidah ini terakhir dari saya, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilakhtara aisarohuma ma lam yakun isman. Nabi itu enggak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling mudah asal hal ini tidak maksiat. Jadi kayak jenengan gini yang datang di sini belajar tafsir apa datangkan Pak Kures nguraikan tafsir, mudah mana? Betul. Mudah datangkan kan, yaitu ya berarti yang sentingnya Nabi. Karena kalau belajar sendiri kan repot. Pak Kures untuk jadi ahli tafsir 60 tahun belajar. Saya mulai kecil sampai sekarang belajar. Yang nggak belajar gugat tok. Betul sekali. Makanya kuncinya kalau nggak tahu jangan bicara tadi. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah kita dengarkan penjelasan dari Gus Baha tentang hukum pernikahan. Semoga apa yang beliau jelaskan menjadi pedoman kita dalam hidup. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.